Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan sahabat-sahabat dan juga ini merupakan edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Perihal eksepsi, karena saya kemarin sidang kemudian ada pemberitaan online yang memberitakan perihal eksepsi ini. Coba kita lihat sebentar aja sahabat-sahabat. Ini beritanya. Dan sementara dari jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa kuasa hukum Fahimawardi rupanya tidak membawa ekspansi atau dokumen jawaban atas dakwahan tersebut, sehingga sidang harus ditunda pada minggu depan. Nah, itu sahabat-sahabat. Tuh, gimana ya? Ekspansi gitu. Yang betul itu eksepsi. Eksepsi. Apa itu eksepsi dan seperti apa eksepsi itu dampaknya terhadap surat dakwaan dan terhadap pokok perkara. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Sahabat-sahabat di Indonesia, ini menjawab pertanyaan sahabat-sahabat perihal eksepsi. Apa itu eksepsi? Kemarin saya telah membahas alur persidangan dalam sidang pidana. Nah, di mana agenda pertama itu adalah pembacaan dakwaan. Setelah diperiksa identitas semuanya adalah pembacaan dakwaan. Nah, setelah dakwaan dibaca oleh jaksa penuntut umum dan salinannya diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, maka penasihat hukum diberikan waktu untuk membuat eksepsi. Apa itu eksepsi? Nah, tadi wartawan bilang tidak membawa jawaban atau eksepsi. Eksepsi itu bukan jawaban. Eksepsi itu nota keberatan. Ada di mana? Ada di KUHP itu, sahabat-sahabat. Itu sudah ada regulasinya. Sudah saya jelaskan kemarin itu di KUHP itu. Mengenai eksepsi itu kan banyak sekali ya yang secara substansi identitas ya kan, terus lokus sama tempusnya, pengadilan tidak berwenang, obskur libel dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di KUHP sahabat-sahabat. Jadi eksepsi itu yang harus saya tegaskan adalah bukan jawaban tapi nota keberatan. Kalau pledoi itu adalah nota pembelaan. Nah, ini eksepsi nota keberatan bisa dilihat di pasal 143 ayat 2 itu jelas sekali di situ. Jadi kalau bentuk dakwaan itu tidak jelas, kabur, tidak cermat, kita bisa menyampaikan yang namanya nota pembelaan dan nota keberatan dan harus kita bahwasanya eksepsi ini tidak menyentuh terhadap pokok perkara. Artinya, tidak menyentuh terhadap orang ini salah atau benar. No. Eksepsi itu fokus terhadap formil. Ya kan? Formil surat dakwaan dan lebih spesifik kepada dakwaan ini harus cermat, ya kan, lengkap, jelas, kan begitu di di pasal 143 itu. Nah, jika itu tidak lengkap atau tidak jelas, contohnya identitas salah, ya kan, kemudian alamat salah, lokus kejadiannya, kejadian di tempatnya itu tidak jelas juga atau alamatnya salah, tempus waktunya juga salah, maka itu kita mengajukan eksepsi. Dampak dari eksepsi yang diterima itu tidak bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Begitu sahabat-sahabat. Tapi apa bisa tetap dilanjutkan di
persidangan jika umpama identitasnya salah titik atau apa itu dilengkapi saja kan gitu secara garis besar. Jadi itu sahabat-sahabat secara garis besar ya. Jadi kita mengajukan eksepsi itu berkenaan dengan identitas, lokus, tempus, dan juga eksepsi tentang kewenangan mengadili atau kompetensi absolut pengadilan, dan juga obscure libel, ya kan? Yang dimaksud obscure libel itu tidak jelas, dakwaannya itu tidak jelas. Satu, tidak menguraikan atau menyebut pasal-pasal yang didakwaan, umpama. Terus waktu, kemudian tempat, uraian peristiwa. Itu. Terus bentuk surat dakwaannya, apakah alternatif atau primer atau subsidiar. Itu. Kemudian obscure libel ya sudah lah, jelas lah itu. Kemudian eksepsi itu bisa diajukan jika perkara ini terdapat pertentangan dengan pra yudisial dengan perkara lain lah intinya. Itu secara garis besar sahabat-sahabat. Jadi itu eksepsi yang sebenarnya bukan ekspansi. Jadi selama formil-formilnya itu benar, eksepsi ini menurut hemat saya tidak perlu diajukan karena akan menunda-nunda waktu saja. Menunda-nunda waktu saja, memperpanjang saja kan gitu kan. Sehingga kasihan terdakwa kan butuh kepastian hukum. Di mana didapat itu kepastian hukum? Melalui putusan hakim yang mengacu kepada fakta-fakta di persidangan dari alat bukti saksi ahli yang berkesesuaian itu, sahabat-sahabat. Sehingga asas peradilan itu cepat, sederhana, biaya murah bisa kita rasakan begitu. Nah, apakah perlu eksepsi ini? Itu jawabannya. Yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya jika secara formil itu sudah benar semua, tidak perlu. Tapi ada kalanya sangat perlu sekali. Jika ternyata yang didakwa bukan orang ini, umpama. Terus waktunya salah. Terus ini bukan kompetensinya pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Nah, bisa itu, ajukan. Yang intinya kita fokus terhadap kepentingan hukum klien kita. Dan juga fokus untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Yang tentunya kalau seumpama kita secara formil itu eksepsi sudah benar semuanya, ya kan? Dakwaan itu benar semuanya, kemudian eksepsi itu diterima oleh hakim, tidak bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Nah, kalau sudah dakwaannya secara formil dan material dakwaan itu sudah benar, cermat, dan semuanya sudah benar semua, saya pikir tidak perlu kita mengajukan eksepsi. Tidak perlu. Karena akan buang-buang waktu saja. Kasihan ada orang yang harus kita perhatikan nasibnya. Begitu. Makanya kesimpulannya adalah eksepsi itu adalah nota keberatan, catat itu. Bukan jawaban. Catat ya. Ini penting sekali. Jadi, itu diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya di sidang setelah pembacaan dakwaan. Dan perlu diingat, kemarin kan bilang penasihat hukum tidak membawa eksepsi. Nah, dakwaannya dibaca kemarin. Surat dakwaannya baru diberikan kemarin. Tidak bisa lah langsung. Kita bukan malaikat kan gitu. Paling tidak 1 minggu itu kita menyusun dakwaan. Jika diperlukan, eksepsi. Jika diperlukan, kita mengajukan yang namanya eksepsi. Jika tidak diperlukan, tidak usah kan gitu. Jadi sekali lagi yang betul adalah eksepsi atau nota keberatan. Bukan ekspansi. Ya sahabat-sahabat. Ya semoga ini bermanfaat. Secara garis besar itulah mengenai eksepsi, ya kan.
Terus cara-cara menyusun eksepsi nanti saya akan sematkan di deskripsi dan juga contoh eksepsi. Saya kasih contoh nanti biar masyarakat paham dan biar masyarakat di Indonesia ini cerdas. Karena hukum itu sebenarnya menyenangkan selama kita mau belajar dan selama kita mau membaca. Itu. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله